amalan-amalan yang ada di tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Yang paling pokok adalah yang paling utama kita biasanya di sini adalah kita melaksanakan puasa yang disebut puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Itu yang paling ininya. Tapi banyak sekali di dalam kitab-kitab ulama-ulama salaf soleh itu menceritakan beberapa amalan yang kita lakukan pada mulai tanggal 1. Tanggal 1 Muharram. Dari segi tanggalnya saja, dari segi Muharramnya saja, dari tabgi Asyuranya saja, ini terutama kita sekarang ini kan tadi bilang di mana kita berada. Apa yang harus kita lakukan itu untuk meraih keuntungan, untuk meraih fadilah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kalau di 1 sampai 10 ini sangat luar biasa. Ini kejadiannya sangat luar biasa. Kalau kejadian 1 sampai 10 Ramadan ini khusus untuk Nabi dan umatnya. Tapi kalau 1 sampai Zulhijjah ini pernah diberikan 1 kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Yang kedua kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga adalah kepada Nabi Muhammad. Ini hanya terbatas. Tapi kalau yang namanya 1 sampai 10 Muharram, ini menurut catatan para ulama luar biasa. Daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ada terkaitnya peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini, Pak. Terutama di Asyura itu. Katanya di sini diciptakannya Nabi Adam itu di Asyura. Kemudian turunnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud itu, modarnya matinya itu di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus selamat daripada Zannun sebutnya. Itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf selamat dari penjara. Itu bulan Muharram. Nabi Yakub bisa berkumpulnya, kemudian bisa sembuhnya daripada butanya. Itu juga pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Isa naiknya menurut riwayat itu adalah di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Harun selamat daripada Fir'aun. Ini yang paling masyhur. Itu juga pada bulan Muharram. Nabi Ayub itu sembuhnya Nabi Ayub itu pada bulan Muharram. Dan banyak lagi lah kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram. Ilam anna minal matlubi Asyura ihya lailatihi. Yang pertama yang harus kita ketahui, Asyura itu nanti pada, kalau kita hari Jumat berarti hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu nanti kita lihat amalnya dulu. Yang pertama adalah ihya alailati. Kita harus tahu dulu kapan itu Asyura. Apa itu Asyura? Asyura itu 10 pada bulan Muharram. Ada apa di Asyura? Nanti kita lebih kaji lagi. Yang pertama kita harus tahu dulu kapan malam Asyura. Yang kedua kita nanti punya rencana untuk bagaimana, ulangi lagi, dengan siapa, di mana kita merayakan Asyura itu. Kalau Abi biasanya kalau Asyura itu adalah di Syekh Nurdin, di Az-Zain. Karena setiap Asyura itu ada namanya dauro. Kita dauro Abi nanti hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 5 hari. Ya sudah berapa tahun, udah belasan tahun tuh. Kecuali Covid aja dulu itu enggak melaksanakannya. Kemudian amalnya ya nanti ada macam-macam amalnya. Bahwa minazubi mahasa alai syari. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat. Menghidupkan malam-malam yang memang bersejarah dengan berbagai amalan-amalan
Ya, kita akan menantikan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti Allah yang telah memberikan anugerah kepada nabi-nabi dan kepada umat-umat terdahulu. Ini di dalam mujarabatnya Allamah Ad-Darabi. Wa min khawasi inda khawasi ayatil kursi. Ini mengenai amalan Asyura. Kalau kemarin ada amalan malam pertama Asyura dengan amal ayat kursi. Sekarang di dalam beberapa kitab ini justru amalannya pada malam Asyura. Di antaranya kan nanti puasa. Man qara'a lailata Asyura ba'da isbagil wudu wa sholati rakaatain. Siapa yang malam Asyura membaca ayat kursi setelah dia wudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, dia membaca ayat kursinya berapa? Bukan dalam sholat belum ya? Ini dalam apa namanya? Di dalam keadaan setelah sholat maksudnya. Baca ayat kursinya 360 kali. Yubasmil fi awwali kulli marratin. Ia membaca basmalah dalam setiap bacaannya. Wa huwa mustaqbil lil qiblah. Dia menghadap kiblat. Yasin ala rukbatai. Duduk di atas rukbahnya, lututnya. Ini ada 2 nih bentuknya ya. Ada 2 bentuknya. Ada begini nih. Ini kalau biasa lah nama tawaruk ibtiros begini. Ada begini, ini begini, mau begini mau begini. Ini yang 2 masuknya. Ada lagi begini maksud. Ada begini, kuatnya begini gak kan ya. Kalau begini ini namanya jasin ala rukbata itu gini nih. Wah, cangkel gitu. Wah, berapa itu coba? 310. Dan kemudian setelah beres, maka bacalah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu dibacanya adalah 48 kali. Ini surat Yunus 58. Boleh kalau mau itu boleh, silakan. Kemudian baru setelah itu berdoa. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadidun wa sanatun jadidah fa'tini Allahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wa syaitonir rajim. 12 kali. Ini amalannya ini. Adalah wa minal matlubi yaumiha. Ini dalam hari Asyuranya. Beberapa ulama sudah menuliskan, terutama di dalam kitab Nahyatul Zain. Yang pertama adalah as-salat. Salat, dan salat yang dimaksud adalah salat tasbih. Yang kedua as-saum, puasa. Puasanya adalah puasa Asyura, itu akan mendapatkan ampunan 1 tahun. Cuman kita ini karena ini sejarah Asyura menurut beberapa riwayat hadis itu adalah ketika Nabi datang ke Madinah, kemudian orang-orang Madinah banyak melihat, terutama dari muhajirin yang ikut Nabi, melihat orang-orang Yahudi Madinah itu pada puasa pada hari Asyura itu. Nah, dikatakan kenapa itu kalau kemenangannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mudah-mudahan nih bulan Muharram ini juga merdekaannya Palestina nih ya. Nah, kemudian berpuasa orang-orang itu ditanya ini adalah kemenangannya ini, maka Nabi mengatakan kita lebih berhak. Betul. Sehingga berpuasalah Asyura. Nabi memerintahkan puasa Asyura. Nah, tapi kata Nabi khaliful Yahuda. Tapi kalian harus beda dengan orang Yahudi. Maka puasalah sebelumnya. Jangan sendiri gitu maksudnya. Yaitu namanya disebut tasu'a.
puasa 9 atau 10 atau 10 atau 11. Yang penting temenin gitu. Kemudian wasilaturrahmi. Silaturahmi. Bentuknya kayak apa silaturahmi itu? Kita berkunjung kepada siapa-siapa. Tapi nanti ada khusus waziyaratu alimin. Berziarah berkunjung kepada orang alim. Makanya kita bilang kita berada dengan siapa kita. Kita agendakanlah 1 tambah 10 ini kita ayo berkunjung kepada orang yang dianggap oleh kita guru kita, alim. Kemudian wasodakah, sedekah. Seperti tadi tuh. Sedekahnya sedekah Asyura. Wal iktisal, mandi. Wa iyadatu marid, mengunjungin orang sakit. Ini agenda nih. Wa masfuru sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Wa tawassu alal iyal, memberikan kelebihan belanja kepada keluarga. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa qiraatu suratil ikhlas al-pamarrah, dan membaca surat al-ikhlas 1000 kali. Kemudian disebutkan di dalam keterangannya itu walam yasahha fiha illa hadisus syam wa tawassu. Dari amalan ini yang tadi itu yang ada hadisnya adalah berpuasa dan tawassu. Tawassu itu memberikan belanja lebih gitu ya. Kalau saya itu menjamu tamu Asyura itu luar biasa. Sampai motong sapi itu biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah wa minal matlubi yaubihi aidan. Kita ini kalau mau lagi nanti kita coba banyak membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam kitab dalam Fadhail Asyuriyah ini daripada Allama Al-Ujuri, anna man qala yauma Asyura hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 marrah kafallahu taala syarra zalikal am. Ini yang dipakai diamalkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zaid, yaitu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir berapa kali? 70 kali. Ya, 70 kali. Ini silakan nanti yang mau ngamal silakan ya. Kemudian setelah itu dia berdoa. Doanya dibaca 7 kali. Yaitu doanya subhanallah mil al-mizan wa munta'al ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallah illa ilaihi subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatihi tammati kulliha as'aluka salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.